Puji Tuhan. Saya mau tanya begini kepada saudara. Tiap kali kita tiba di tanggal 31 Desember, itu setahun berapa kali 31 Desember itu? Yang pertanyaannya konyol. Siapa tahu lupa kita. 31 Desember itu berapa kali dalam setahun? Setiap kita tiba di tanggal 31 Desember, terus terang kita muncul apa di pikiran kita? Ayo yang lain ikut jawab, muncul apa di pikiran kita? Salah, kurang, kok bertambah? Nah itu banyak orang yang salah ya. Kalau kita ini ulang tahun, sebetulnya umur kita itu berkurang, saudara. Angkanya yang tambah. Betul tidak? Mana bu bapak tadi? Hilang juga. Terus ngapain kesini tadi? Oke. Umur bertambah, salah, umur berkurang. Satu lagi, tiap kali mikir, setiap kali kita tiba di tanggal 31 Desember, kita mikir apa? Masih apa? Iya, bisa melewati. Itu terlalu rohani. Desember, mikir apa? Tahun depan ulang tahun. Ya, oke. Kok belum tepat cuma jawabannya? Saya tunggu seorang lagi. Kalau mendengar, kalau kita ada di 31 Desember, itu apa yang muncul? Kenapa? Kalian Yesus usah lewat tos. 25 Desember kemarin. Oke, saya jawab sendiri dah. Awal yang baru, hampir betul. Setiap kali kita tiba di tanggal 31 Desember, jangan lupa bayar utang gitu. Enggak. Setuju nggak sih ngomong ini? Yang punya utang ya bayar dong. Jadi kalau kita tiba di 31 Desember, setiap kali kita tiba di tanggal 31 Desember, mau tidak mau dalam hidup kita, saya ulangi, mau tidak mau dalam hidup kita harus buat perhitungan dengan Tuhan. Saya ulangi, setiap kali kita tiba di tanggal 31 Desember, mau tidak mau kita harus buat perhitungan dengan Tuhan. Apa yang kita perlu perhitungkan dengan Tuhan? Coba saudara renungkan kalimat ini. Untuk kita bisa hidup setiap hari. Coba ya. Karena banyak orang gak pernah memikirkan kejadian ini. Untuk kita bisa hidup setiap hari, Papa di surga itu perlu keluarkan biaya nggak untuk kita? Ini pertanyaan penting loh. Ayo dong jawab. Untuk menghidupkan kita 24 jam dalam sehari, Papa di surga itu perlu keluarkan biaya atau tidak? Lu aja. Perlu. Kira-kira biaya untuk apa? Karena banyak orang nggak pernah mikir ini. Biaya apa Pak? Nafas. Betul, nafas. Apalagi biaya untuk apa? Tuh gak jauh, tidurkan aja di kursi aja. Ayo, nafas, betul. Apalagi untuk menghidupkan kita tiap hari itu ada biaya. Metabolisme tubuh kita, ya, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu gak semuanya sehat, gak semuanya bersih, betul tidak? Begitu masuk ke lambung kita, ada cairan-cairan tertentu yang hanya Tuhan yang bisa buat. Sehingga kalau ada racun-racun, itu bisa keluar dengan sendirinya. Banyak lagi yang Tuhan keluarkan biaya untuk menghidupkan kita dalam satu hari. Ayo hitung-hitungan. Saya pun sampai hari ini tuh gak tahu jelas berapa biaya yang Tuhan keluarkan untuk menghidupkan kita satu hari. Sebut kira-kira berapa dolar. Yang di Indonesia coba ya berikan angka. Kira-kira berapa? Kalau sudah ngomong 1 juta, terlalu murah. Lebih dari 1 juta rupiah. Nah kalau di Amerika berapa? Sebut aja angka, nggak usah takut salah.
Jangan bilang tak terhitung, Bu, saya nanya kira-kira kok. Ayo jawab, kira-kira aja berapa? Ayo cepatlah. $1.000. Kemurahan, Bu. Lu persen $1.000. Oke, kalau saudara ingin tahu kira-kira saja, coba tanya teman-teman kita yang pernah masuk ke rumah sakit. Misalnya gara-gara jantung, itu biayanya berapa? Ya kalau di Amerika memang sulit karena ada insuran. Tapi coba saja, yang pernah kena ginjal, biayanya berapa? Ya, yang pernah sakit jantung sudah tadi ya, lambung sakit apa, liver sakit apa, itu biayanya berapa? Maaf, ini jangan jarang nanggapi kok jorok betul. Nggak bisa kentut, itu masalah atau tidak? Sederhana loh ini. Loh, saya tanya, nggak bisa kentut itu masalah atau tidak? Betul? Kalau sampai berhari-hari nggak bisa kentut, itu masalah. Nah itu mesti dibawa ke dokter. Saya punya teman nggak bisa kentut sampai 3 hari. Wih, perutnya harus operasi ternyata. Nah, saudara kira-kira bayangkan. Jadi 1 hari kalau cuma $1 juta atau $1.000, itu terlalu murah tidak? Lu jawab, saya ditanya. Sangat murah. Jadi berapa kira-kira? Jangan dengan terma kira-kira, Pak. Ayo cepet angka. $5.000 cukup? Ayo kita hitung sekarang. Konsep ini yang harus kita miliki setiap kali kita ada di tanggal 31 Desember. Maaf, ini tanya Pak Jo ini, Jo Wahyudi. Kalau dihitung, karena Pak Jo Wahyudi ini pernah gagal ginjal dan 1 minggu 3 kali cuci darah dialisis. Karena nggak jutanya, itu 1 kali cuci darah itu berapa dolar ya? 1.500. Hah? 1 kali. Berarti kerja ginjal kita 1 hari itu biayanya 1.500. Itu baru 1 organ tubuh kita. Begitu di Indonesia kasihan. Kalau ada orang yang gagal ginjal, aduh, bisa sampai jual rumah, saudara. Itu pun gak tertolong. Untuk ginjal saja, mencuci semua kotoran-kotoran kita. Yang tahu mesin ngerti. Tahu karburator? Bahasa Inggrisnya karburator tapi ya. Oh, karburator juga ya? Oke. Bukan bahasa Belanda? Oke, karburator. Itu ginjal kita. Jadi darah kita seperti bensin, itu harus lewat karburator untuk disaring. Nah, kalau ginjal itu tidak berfungsi, berarti karburatornya yang rusak. Bayangkan racun dalam darah kita kayak apa. 1.500 1 hari. Oke, kalau itu sambil ginjal aja lah. Tambahkan yang lain, hitung sendiri. Berarti 1 tahun 365 hari. Cepat ya Mbak, kalkulator itu. Berarti berapa itu? 1.500 kali 365. Cepat ya Mbak, kalkulator. Ayo, saya ingin tahu angkanya saja. Itu baru jantung, saudara. Ginjal. Sorry. Berapa angkanya yang keluar? Ya cepat. Tolong salah, saya ini minta ini. 1.500 kali 360 atau gini, 365 kali 15. 547 500. Sebentar, jadi angka 547.500 dolar itu baru ginjal saja. Ngomong jantung, biasanya ngurusi jantung lebih murah atau lebih mahal? Lebih mahal. Berarti ngomong aja kalau jantung 2.000 1 hari. Belum lambung kita, belum paru-paru kita, belum pankreas kita, dan belum organ-organ tubuh yang lain. Maka itu kalau 1 hari $5.000 itu masih kemurahan. Kalau $5.000 itu berapa juta? 75 juta berarti. Rupiah. $5.000 itu berapa rupiah? Kali 15, cepetan. 75 juta ya. Bayangkan. Ayo sekarang kita hitung. Sekarang kalikan 365 kali 5.
Nah yang di Indonesia 75 juta kali 365. Setahun untuk menghidupkan kita, itu papa itu perlu bayar berapa? Saudara, ini kebiasaan saya. Tiap saat 31 Desember, saya pasti ngitung apa yang Tuhan sudah buat atas hidup saya. Berarti umur angkanya tambah, tapi umur kita makin pendek. Berapa? 365 kali 5? 1825. 1000 jadi 1 juta dolar. 1 juta 1.850 berapa dolar? Itu 1 tahun. Nah 75 kali 365 berapa kalau rupiah ini? Cepat 75 kali 365. Ini kalau rupiah. Supaya kita sadar berapa biaya surga untuk menghidupkan kita. Udah, kalau dolar 1.850 sekian 1 tahun. Kalau rupiah cepat 365 kali 75. Ini berapa? 365 kali 75 tambah 06. Kok 06? 03. 06 ya? 75 juta. Iya, 06. Berapa? 27 miliar. Billion ya. Cepat keluarkan angkanya. 27 terus 9 09 itu berapa? Bukan M itu ya, miliar ya. Miliar. 27 miliar itu setahun rupiah. Kalikan umur kita sekarang berapa? Ngerti? 3 bulan lagi saya umur 66. Ngomong aja 65, sekarang masih 65. Kalikan. Ini harus kita hadapi setiap tanggal 31 Desember. Ayo hitung-hitungan dengan Tuhan. Kira-kira kalau kita nolong orang, ya dengerin. Kalau kita nolong orang, setahun kita biayai orang itu. Kalau berapa satu hari berapa tadi 1 juta? Yang 1 tahun nih. Yang kalau dolar tadi 1.700.000 berapa? 1.800 sehari. Sehari. No, I mean, Koden mau gimana? Setahun ya tadi ya? Ya, 1.800.000 sekian dolar. Nah, kalau kita nolong orang, dalam setahun kita biaya orang itu segitu banyak. Jujur, wajar nggak kalau kita mengharapkan sesuatu dari orang kita tolong itu? Loh, saya tanya cepat jawab. Wajar nggak kalau kita mengharapkan sesuatu dari orang kita tolong itu? Seharusnya. Pernahkah kita menyadari begitu banyak biaya yang surga keluarkan untuk menghidupkan kita dalam setahun? Lalu kalikan sepanjang umur hidup kita. Wajar nggak kalau Tuhan mengharapkan sesuatu dari kita? Nah, pertanyaannya, sudah nggak kita memenuhi apa yang Tuhan harapkan? Percuma kita melewati setiap tahun, akhir tahun, lalu besoknya kita masuk tahun baru, tapi tanpa mengerti apa yang Tuhan harapkan dari kita. Sedih Tuhan itu. Coba kita buka 1 Korintus 3 ayat 9. Siapa kita ini di hadapan Tuhan? 1 Korintus 3 ayat 9. Oh, Theo kamu sudah balik? Katanya di New York. Theo sudah balik sini. Apa coba lagi ya? Udah 1 Korintus 3 9. Ada ayat nggak di layar? Ada ya. Siapa kita ini? Kami adalah apa? Ayo, kami adalah siapa? Kita ini adalah siapanya Tuhan? Kawan sekerja Tuhan. Ayo kita tanya, apa arti kata kawan sekerja? Ayo, walaupun tidak semua kita hidup dalam bisnis, tapi kita semuanya tahu apa itu kawan sekerja. Apa? Aja.
partner. Apalagi yang umum. Kita bayangkan kalau Tuhan itu punya perusahaan dan kita jadi partnernya, kawan sekerjanya. Mikir apa lagi? Berarti Tuhan akan bagaimana dengan kita? Ayo, Tuhan akan bagaimana dengan kita? Supaya saudara jawab. Nah, baksonya dingin loh kalau lama-lama jawab. Ayo, kira-kira Tuhan akan bagaimana dengan kita? Kalau kita ini kawan sekerjanya. Kalau Tuhan itu punya bisnis, Tuhan itu punya perusahaan. Apanya? Apa, Bu? Hitung-hitungan. Oke lah, gini aja. Siapa yang kena kerja pabrik di sini? Rata-rata ya, di Philadelphia rata-rata kerja pabrik. Nah, walaupun kita ini karyawan di satu perusahaan, maka kita dengan majikan kita dan majikan kita dengan kita harus ada kerjasama tidak? Loh, harus ada kerjasama tidak? Iya. Tanggung jawab, betul. Kalau tidak, yang rugi siapa? Semua. Iya, semua majikan rugi, kita juga karyawan juga rugi. Karena kita gak jadi teman sekerjanya. Nah, dari sini saya ingin setiap kita, termasuk mengikuti di rumah ini dari Indonesia, ada dari Australia, ada, dengar ya, setiap kita yang hari ini kita sadar sesuai dengan 1 Korintus 3 ayat 9 bahwa kita ini kawan sekerja Tuhan. Sadar nggak bahwa kalau kita nggak benar-benar, Tuhan pun bisa rugi. Sama seperti kalau kita kerja di sebuah pabrik, di sebuah perusahaan, dan kita nggak sungguh-sungguh, rugi nggak perusahaannya? Nah, saya ingin kita menyadari. Celakalah kita, dengar kalimat ini. Celakalah kita kalau kita nggak pernah sadar bahwa gara-gara ketidakberesan kita, surga itu rugi. Tolong perhatikan. Gara-gara kita yang nggak becus, yang nggak beres, perusahaan di mana kita kerja itu rugi. Wih, memang ya awal-awal kami ada di Philadelphia itu tahun 2005 yang lalu. Wih, masih ribuan tuh orang Indonesia di sini. Terus banyak agen-agen itu sukses hidupnya karena ngangkutin, jemputin. Masih ingat ya, pagi-pagi. Tapi kalau winter, jam 4 sudah bangun, jam 5 sudah bangun. Winter. Bisa kita malas-malas. Aduh, kalau winter masih jam 8 aja lah. Terus pulangnya jam 4. Bisa seperti itu? Ya, kerja di mbahmu mono gitu orang Jawa bilang. Ya nggak ngerti apa nggak usah tanya. Nggak bisa. Terlambat 5 menit saja dihitung nggak? Dihitung. Supaya perusahaan tidak rugi. Saudara serius, Tuhan minta. Tadi waktu saya mempersiapkan untuk saya berbagi, ketika Pak Gembala undang saya ini, Tuhan inginkan kita mengerti. Kalau saudara dan saya sebagai teman sekerja Tuhan, tapi kita nggak pernah serius, jangan lupa, surga bisa rugi gara-gara kita. Betul? Dan makin tidak serius kita, surga itu bisa bangkrut gara-gara kita. Dalam hal apa? Kok sampai surga juga bisa bangkrut? Masa surga bisa bangkrut? Sungguh. Coba kita buka Amos 3 ayat 7. Ayo semuanya lihat Amos 3 ayat 7. Wih, jangan main-main kita dengan teman sekerja Tuhan itu. Amos 3 ayat 7. Roh Kudus sadarkan kami semua supaya mulai hari ini ada perubahan besar dalam hidup kami. Amin. Sungguh. Nah, ini saya tertarik sekali. Saudara bongkar Alkitab. Ya, bongkar. Cari dan hitung kira-kira berapa ayat saja di Alkitab yang setiap kali Tuhan mulai berfirman ada kata sungguh, surely. Puji Tuhan, ada hamba Tuhan hebat, Bobby Wibowo ada di sini. Ya, dia pintar, saudara, luar biasa.
Kalau saya hebat dapat dia. Ya, ahli sejarah, wih Alkitabnya luar biasa. Oh, Papa, kagum dengan kamu. Coba hitung saudara. Kalau saya tidak salah, nggak sampai 20 ayat di seluruh Alkitab yang ketika Papa berfirman mulai dengan kata sungguh. Kalau orang Jawa bilang tangani, berarti serius nggak Tuhan? Lo jawab serius nggak? Serius. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. The Lord God does not. The Lord God has done nothing. Ayo kita bongkar. Apa kata lain sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Surely the Lord God does nothing. Kata lainnya apa? Ayo cepatkan. Tidak berbuat sesuatu. Ayo. Ini lama sekali saudara. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Does nothing. Saya ini tahu kalau tema malam ini, ayo ngebak bareng. Itu sudah di Florida saya tahu ini. Saya bilang, kamu bisa dapat dari Florida, saya di Florida nggak dengar. Nah, saudara dari saudara Rock Florida itu forward brosurnya itu. Nah, saya beri contoh. Walaupun jadi itu dibuat brosurnya berapa hari yang lalu Pak Gembala? 3. Kalau nggak ada yang ngerjain, bukan nggak ada bakso, kita makan gambar. Loh, betul nggak? Kalau nggak ada yang ngerjain, maka itu saya ingin tanya, cepetan jawab. Tidak berbuat sesuatu. The Lord God does nothing. Itu apa kata lainnya? Ayo cepat. Apa? Nganggur. Masih lebih halus kalau nganggur. Ada yang lebih fatal lagi. Malas. Tuhan gak malas. Masuk Tuhan malas gimana? Kalau Tuhan malas kita lupa bernapas. Kita gak bisa bernapas kalau lupa ngasih. Ya bukan malas. Diam. Ada yang komen di Instagram saya. Ayo kurang tajam. Tidak peduli. Apa yang terjadi kalau Tuhan tidak peduli dengan kita? Tuhan tidak peduli dengan dunia. Kata lain lagi. Apa? Masa bodoh, betul. Terserah kamu, cuek. Ayo apa lagi? Dua lagi yang tajam gitu loh. Sungguh Tuhan, Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Tuhan gak ngapa-ngapain. Tuhan diam, Tuhan nganggur, Tuhan gak berdaya, Tuhan kalah, Tuhan gak sanggup. Semua itu terjadi. Saya tanya kepada saudara, di dunia ini ada berapa kekuatan? Cepat, di dunia ada berapa kuasa? Ada berapa kekuatan? Ayo, ada berapa? Cepetan. 4. Enggak, kebanyakan. 2. Hanya ada 2. Siapa dengan siapa? Ayo cepat. Oh, kekuatan. Bukan arah. Kalau timur barat itu arah. Kekuatan. Ada berapa kekuasaan di dunia ini? Ayo, 2 betul itu. Ya, iblis dan Tuhan. Saudara jangan main-main. Tolong yang di rumah ngikuti ya, serius untuk tahun 2022 ini. Oh, tadi 3 anak yang nyanyi kemana mereka? Tidur. Terus mana mereka? Serius? Kenapa? Yang ini yang main gitar. Oh, sorry. Satu lagi. Loh, tadi saya lihat anak-anak muda. Ya, saya pikir ini luar biasa. Ada urapan yang luar biasa. Maaf. Saudara perhatikan ini. Karena di dunia ini hanya ada 2 kekuatan, gelap dan terang, Tuhan dan iblis.
Jangan main-main. Dengar pertanyaan ini. Jadi kalau Tuhan gak ngapa-ngapain, siapa yang ngapa-ngapain? Itu. Saudara kalau nyebut iblis jangan cuma itu iblis. Jangan. Ini perkara serius. Lo betul tidak? Kalau bukan Tuhan yang bergerak dan Tuhan diam nggak berbuat sesuatu, jangan main-main. Setan yang bergerak. Maaf setannya. Saya kalau ngajar selalu banyak pertanyaan supaya saudara ikut interaktif. Sepanjang tahun 2020 dan 2021, siapa yang bergerak lebih hebat, Tuhan atau COVID? Boleh nggak pertanyaan saya? Ucap Tuhan atau COVID? COVID itu dari siapa? Dari setan. Oh Tuhan nggak buat COVID, nggak. Tuhan nggak sekejam itu. Ini loh masalah. Jadi ketika Tuhan diam sungguh, Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu, maka siapa yang aktif? Siapa yang aktif? Iblis. Dan terbukti. Siapa yang ikuti berita di Philadelphia minggu lalu kami dengar berita. Dalam bulan November ternyata ada sekian ratus penembakan. Itu baru November saja di kota Philadelphia. Pembunuhan, pemerkosaan, kasus-kasus kejahatan yang lain. Itu bukti karena setan yang aktif, Tuhan yang pasif. Pasti kita bertanya, loh kenapa kok Tuhan diam? Ada apa? Lihat kalimat berikut. Kenapa dia diam? Tanpa menyatakan keputusannya. Kepada siapa? Baca kepada siapa? Hamba-hambanya. Itulah rekan sekerjanya di 1 Korintus 3 ayat 9 tadi. Berarti Tuhan diam kalau siapa? Kalau siapanya? Rekan-rekan sekerjanya nggak mau mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Saya beri contoh lagi, saudara kerja di pabrik, rajin bangun pagi, rajin masuk nggak pernah terlambat, pulang juga seringkali terlambat karena mengerjakan ini. Tapi pertanyaannya, kalau saudara kerja di pabrik, kalau kita kerja di pabrik rajin, tapi nggak tahu yang mau dikerjakan apa, jadi apa kira-kira pabrik itu? Jadi apa pabrik itu? Rugi. Betul, jadi kacau dan ganggu yang lain. Ini loh masalahnya saudara. Maka itu 3 jam lagi kurang 9 menit karena kita di Amerika bagian timur ini akan masuk tahun baru. 3 jam lagi. Ayo tahun 2022 ini setiap kita menjadi rekan sekerja Tuhan yang benar. Tahu apa yang dia inginkan kita kerjakan. Karena kalau ada orang rajin tapi nggak tahu dikerjakan, namanya ngeriwui, ngerecoki. Betul, malah ganggu yang lain. Karena nggak tahu yang mau dikerjakan apa. Begitu penting sekali dalam hidup kita hari ini. Kita tahu keputusan Tuhan yang luar biasa ini. Rekan sekerjanya harus tahu apa yang diputuskan oleh Tuhan. Kalau tidak, celaka sekali dalam kehidupan ini. Kita lihat ayat yang lain. Efesus 5 ayat 17. Papa tolong kami untuk kami bisa mengerti hati Tuhan ini. Efesus 5 ayat 17. Nah, jadi jangan main-main bahwa Tuhan ternyata bisa tidak berdaya ketika kita nggak tahu apa yang dia inginkan. Sebab itu, baca sama-sama. 1, 2, 3.
Sebab itu janganlah kita bodoh, saya bodoh, tetapi usahakanlah supaya kita bagaimana mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Bagaimana dalam hidup kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Yaitu kita mencari. Sama seperti saudara kerja di pabrik. Kalau saudara nggak tahu tujuan pabrik itu buat barang ini, buat barang itu, untuk apa? Apa yang terjadi dengan pabrik itu? Kalau semua karyawannya nggak ngerti kerja ini untuk apa, pabrik itu bisa bangkrut. Maka itu di tahun 2022 ini jangan ada seorang pun di antara kita membuat surga bangkrut karena kita tidak mengerti apa itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ayo kita berusaha. Tetapi saya ulangi, usahakanlah supaya kita bagaimana mengerti kehendak Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita mengerti kehendak Tuhan? Saya beri contoh. Misalnya ada di antara saudara sebelum datang di Philadelphia, di Surabaya atau di Indonesia sudah kerja di sebuah pabrik, ngomong aja pabrik gelas lah gitu ya. Nah, sampai di Philadelphia ternyata saudara juga diterima di pabrik gelas. Saya tanya, boleh nggak saudara pakai cara yang sama waktu saudara kerja di pabrik gelas di Indonesia, lalu saudara pakai cara itu untuk pabrik gelas di Philadelphia? Boleh atau tidak? Walaupun sama-sama produksi gelas, tetap ada kehendak yang beda antara pabrik gelas di Indonesia di mana saudara pernah kerja dan pabrik gelas di Philadelphia di mana saudara kerja. Beda. Nah, apa yang terjadi kalau saudara ngotot kerja di pabrik gelas di Philadelphia tapi saudara ngotot pakai cara kerja di pabrik gelas di Indonesia? Ayo, jadi apa cepetan? Produksi gagal. Saudara pun bisa dipecat karena nggak mau berubah, nggak berusaha mengerti apa tujuan kehendak pabrik gelas di sini. Nah, seperti itu Tuhan dengan kita. Usahakan supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Untuk hal apa saja, maka kita harus berusaha mengerti. Ayo kita kejar terus. Jadi bagaimana supaya kita bisa jadi teman sekerja Tuhan yang benar? Bagaimana supaya investasi surga yang dipakai Tuhan untuk menghidupkan kita, yang setiap bulan, setiap tahun sekian juta dolar, ya kalau rupiah tadi berapa miliar itu, dan ada hasilnya. Maaf, jangan marah saya ngomong ini. Nggak usah bilang orang lain. Maaf ya, Pak. Saudara punya anak 4, umur sudah 20-an, maaf. Kerjanya cuma pagi-pagi bangun lapar, makan. 4-4-nya begitu. Habis kenyang tidur lagi. Siang-siang bangun, lapar, makan lagi. Kenyang tidur lagi. Begitu pula malamnya. Begitu pula besoknya. Begitu pula lusa. Dan terus-terus begitu. Kalau sampai ada keluarga seperti ini, yang goblok itu siapa? Maaf nih saya tanya. Jawab, yang goblok siapa? Yang mbok itu, yang mamanya itu. Maka itu dengar. Saya kalau ngomong kasar apa adanya. Begitu celakalah surga kalau hanya memberi kita hidup, tapi kita cuma lapar, bangun, kenyang, makan, tidur lagi, lapar lagi, bangun lagi, terus maaf. Lebih enak pelihara babi. Betul nggak bisa dijual. Kalau kita cuma makan tidur berak, aduh, surga itu rugi. Setuju? Maka itu yang gagal di tahun ini, kita nggak boleh gagal di tahun depan. Usahakanlah untuk bisa mengerti apa kehendak Tuhan. Usahakan. Masih ingat doa Bapa kami? Kata waktu
waktunya doa Bapa kami itu apa? Kata waktunya, nanti kata waktu. Hari ini. Betul? Berarti kalau ada kalimat ini, jadilah kehendak-Mu di hidup kami pada hari ini sama seperti di surga. Itu kalimat doa itu luar biasa. Kalau dalam satu hari Papa memberi satu kehendaknya untuk kita lakukan, karena itu doa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak. Jadi siapa yang menyelesaikan kehendak Papa? Siapa yang menyelesaikan kehendak Papa? Kita, karena kita teman sekerjanya. Nah, ini itu. Dalam setahun ada 365 hari. Berarti sampai hari ini 31 Desember ini. Kalau satu hari ada satu kehendak Tuhan, berarti dari 1 Januari sampai hari 31 Desember kita sudah menyelesaikan berapa kehendak Tuhan? Ayo tinggal itu nggak cukup susah beneran. Sudah berapa? Kita sudah menyelesaikan berapa kehendak Tuhan? Lo itu ngerek hanya lagi lo. Loh, 1 tahun berapa hari? Lah iya. Lah, kalau 1 hari 1 kehendak Tuhan, jadi setahun kita menyelesaikan berapa kehendak Tuhan? Biasa pinter ngitung duit kok angel sekali ngitung ini aja. Jadi berapa yang kita selesaikan? 365 kehendak. Saya sangat percaya kehendak Papa untuk setiap hari buat hidup kita itu gak cuma satu kehendak. Enggak, amin. Bisa 3, bisa 5, tergantung kerajinan kita. Betul nggak? Tergantung kerajinan kita. 2 jam berapa? 2 jam 45 menit lagi kita tiba di hari pertama tahun baru. Siapkan diri. Paling tidak ada 1 sampai 5 kehendak Tuhan di tanggal 1 Januari. Selesaikan dengan sungguh-sungguh. Tunggu tanggal 2. Ada apa lagi? Tunggu tanggal 3. Ada apa lagi? Maka kalau saudara dan saya rajin sepanjang tahun hidup kita, wow saudara, proyek Papa di surga sudah dahsyat di muka bumi ini. Amin. Seharusnya. Tapi kenapa setan bisa lebih berhasil daripada gereja? Karena setan lebih rajin dari kita. Saya mau buktikan satu ayat ini. Wahyu 12 ayat 12. Ayo kita jujur. Nanti kita cocokkan siapa lebih pintar antara kita dengan mereka. Lihat ini. Wahyu 12 ayat 12. Tuhan tolong kami supaya kami hidup benar di hadapan-Mu. Saudara di Asia, Australia, Asia, Eropa, Indonesia saudara sudah masuk 1 Januari. Yang di Surabaya, yang di WIB sudah 9 jam lebih di tahun baru ini. Ayo kita lihat. Karena itu suruh apa? Bersukacitalah. Siapa dan siapa? Hai surga dan hai kamu yang sekalian yang diam di dalamnya. Pertanyaannya, kita ada di mana hari ini? Yang bilang di Philadelphia sudah tahu. Kita ada di surga. Setelah kita bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Ini loh masalahnya. Oke, saya harus potong dulu. Kita buka Efesus 2 ayat 6. Nah, ayo. Ini posisi kita. Tuhan tolong kami yang sedang menghadapi banyak masalah dalam hidup. Kami gak mau dikalahkan oleh masalah apapun. Efesus 2 ayat 6. Ya, nanti kita kembali ke sini. Ayo, cepat. Dan di dalam Kristus Yesus dia telah ngapain? Ayo baca, telah ngapain? Membangkitkan siapa? Ya, kita itu siapa? Saya. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di mana? Di surga. Jadi kita ada di mana? Belajar, kita ada di mana? Nah, ini masalah. Dengar baik-baik. Ternyata
Ternyata salah satu cara iblis membodohi kita yang paling fatal. Kita lupa posisi kita ada di mana. Padahal posisi kita ada di mana? Lihat baca posisi kita di mana? Di surga. Jangan ragu-ragu, jangan bilang tunggu mati ke surga. Tidak. Oke. Siapa pernah tersesat? Kesasar. Siapa pernah kesasar? Mau ke rumah teman? Ya, kalau di Philadelphia paling enak jalan. Jalan nomor angka berapa? Pojokannya apa dengan apa? Tapi omong aja yang umum, ya. Siapa pernah kesasar mau ke rumah orang? Nomor rumah teman. Bisa kita telepon bukan? Loh, bisa kita telepon nggak? Pertanyaan pertama saudara kita itu apa? Nah, ini loh posisi kamu di mana? Jangan bilang di depan CVS yang mana? CVS banyak. Kalau di Indonesia bilang di depan Indomaret. Indomaret yang mana? Di depan pom bensin. Pom bensin yang mana? Ngerti? Nah, kalau kita sendiri yang tersesat, tidak tahu posisi kita di mana, yang kita tanya malah bingung. Loh, saya tanya, yang kita tanya bingung. Mungkin nggak dia bisa menunjukkan arah kita kemana kalau dia nggak tahu, kalau kita nggak tahu posisi kita di mana. Dalam nama Yesus, jangan meninggalkan 31 Desember masih kebingungan. Saudara punya masalah, disakitin orang, difitnah orang, dikata-katain orang, macam-macam masalah dalam keluarga, masalah keuangan. Stop. Jangan mau dikalahkan oleh suasana itu. Carilah kehendak Tuhan dengan meyakinkan posisi kita ada di surga bersama Tuhan Yesus. Maka perjalanan kita di tahun 2022 gak akan tersesat, karena posisi kita ada di mana Tuhan yang tahu. Kita harus tahu. Nah, kira-kira kalau sampai seperti ini, setan bisa bodohi kita nggak? Kalau sudah tahu posisi kita di mana, maka yang akan kita tuju rumahnya bisa nuntun kita enggak? Bisa. Cari posisiku di mana sekarang. Wow, ada banyak masalah dalam hidup kita. Wajar namanya manusia. Tapi harus tahu posisi kita di mana. Kembali ke Wahyu 12. Ini ayat yang terakhir. Roh Kudus, kami mau jadi orang kalah. Lihat ayat 12, Wahyu 12. Ngeri. Kita gak boleh kalah. Ayat 12, ayat 12. Karena itu bersukacitalah siapa? Hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Jadi kita bersukacita tidak? Nah, yang gak bersukacita berarti sedang di luar surga. Ya kan begitu bukan? Jujur, yang sedang tidak bersukacita bahwa orang itu sedang di luar surga. Sudahlah, masalah seberat apa bisa selesai tidak? Loh, kok gak percaya? Masalah seberat apa bisa selesai tidak? Saya buktikan. Orang-orang di dunia ini gak percaya Tuhan Yesus. Mereka punya masalah banyak gak? Politikus-politikus, pengusaha-pengusaha, ya, aktor, artis, bintang film punya masalah banyak gak mereka cepat? Gak dalam Tuhan. Mereka mati atau tetap hidup dan bisa menyelesaikan masalah? Mereka gimana? Tetap hidup bisa menyelesaikan masalah. Lihat Donald Trump. Walaupun mengalami begitu banyak masalah gak jadi presiden lagi, apakah dia mati? Perusahaannya bangkrut? Jalan terus. Saya mau katakan kepada saudara, apalagi kita yang ada di dalam surga bersama Yesus. Jangan mau dikalahkan oleh masalah itu. Hadapi dengan senyum. Betul? Wajah sudah jelek, kena masalah tambah jelek. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong. Supaya senyumlah, supaya manis sedikit gitu loh. Aku kok gak percaya. Percaya masalah pasti selesai? Betul? Saya itu mau ngomong gini loh kepada saudara. Masalah itu sejak kapan ada di hidup kita? Enggak, salah. Sejak masih dalam kandungan kok setelah itu. Loh, betul tidak? Semua ibu yang mengandung itu masalahnya banyak.
9 bulan 10 hari saudara dan saya sudah warak dengan masalah. Masih kata warak? Sudah kenyang dengan masalah. Begitu proses lahir, apakah selesai masalah? Ketemu masalah baru. Bayi-bayi itu sangat rentan, sangat bahaya. Masalah lagi. Umur setahun bebas masalah? Tidak. Berarti kita punya masalah sejak kapan? Sejak dalam kandungan. Umur berapa sekarang? Nggak lali awas. Berarti makin tua umur kita makin expert nggak, makin ahli nggak ngadepi masalah. Loh saya tanya, iya atau tidak? Tahun 7 bulan punya masalah nggak? Tahun 8 bulan punya masalah nggak? Tahun 2000-an punya masalah nggak? 2010-an punya masalah nggak? Saya tanya kok enggak? Punya. Sungguh? Nah, jadi kalau dia datang sambut, lah lu lagi kenal gua gitu loh. Enggak amin gitu. Lo betul? Kan dia lagi. Walaupun beda-beda bentuknya, tapi yang namanya masalah kita sudah langganan. Amin. Jadi harusnya senyum, bersuka cita. Maka kalau kita bersuka cita di tengah masalah, masalahnya yang capek ngurusin kita. Karena kita tetap kuat di dalam dia. Amin. Awas, walaupun masalah 31 Desember belum selesai, tetap tersenyum. Karena pasti ada jalan keluar. Tapi celakalah kamu, siapa? Cepetan. Ayo baca. Celakalah kamu, hai siapa? Bumi dan laut, karena siapa? Iblis ngapain? Telah turun kepadamu dalam geramnya yang sangat dahsyat. Nah ini yang saya mau katakan bagian terakhir. Menjadi teman sekerja Tuhan itu sama kerja di pabrik, kerja ikut orang, kerja di toko, kerja di perusahaan, kerja di mana saja. Dengar. Harus tahu waktunya. Saya harus mengikuti waktu. Baca kalimat terakhir ayat ini. Mengapa iblis itu turun ke bumi dan laut dalam geram yang dahsyat? Baca 1, 2, 3. Karena setan tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, di sini kita kalah dengan mereka. Coba yang punya kerjaan, yang punya tanggung jawab, kasih deadline, tanggal sekian, jam sekian harus selesai. Misalnya tanggal 6 harus selesai, jam 2 siang. Ya ampun, ternyata tanggal 6 jam 10 belum selesai. Waktu mau habis. Harusnya makin apa? Kalau kita tahu waktunya sudah singkat, kita harus makin apa? Ngebut, rajin, lembur. Kenapa? Urgent. Dengar baik-baik. Jujur jawab. Berarti antara kita dengan setan, siapa lebih pintar tahu waktu? Ini masalahnya. Setan itu lebih tahu waktunya daripada kita yang on ini ada. Masih ingat on? Ayo tahun baru ini kita berubah. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berarti orang bodoh di mata Tuhan bukan orang gak bisa baca tulis. Seorang profesor pun kalau nggak ngerti kehendak Tuhan, dia bodoh di hadapan Tuhan. Ayo yang punya masalah jadilah pintar dengan masalah. Yang pernah sekolah, pernah kuliah, kalau suruh ngadepi ujian itu masalah atau tidak? Ya saya tanya, ngadepi ujian itu masalah atau tidak? Masalah. Dihindari atau dihadapi? Kalau dihindari, goblok itu yang kok ada jawab. Ya benar, waktunya ujian kok nggak mau ujian karena nggak mau ngadepi masalah, harus kita hadapi. Jadi masalah kita hadapi itu baik, itu ujian. Kenapa bang? Kenapa bang ngomong-ngomong? Gak dapat rapat. Nah, siap diuji. Jadi baik-baiklah dengan masalah. Nah, karena kita jadi pintar. Jadi jangan nyalakan orang yang buat masalah. Jangan. Hadapi dengan pengucapan syukur. Karena kita mengerti kehendak Tuhan.
Selamat tahun baru. Dengan hati yang baru dan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan lupa. Hasilnya apa tahun ini? Kalau cuma makan tidur berak saja, Tuhan bangkrut. Betul? Semangat buat sesuatu yang luar biasa buat hidup ini supaya surga itu untungnya besar. Karena kita semua teman sekerjanya tahu apa itu kehendak Tuhan. Yang di Indonesia, yang di bagian lain Amerika juga ikut, yang ada di Australia. Ayo kita semangat di tahun yang baru ini kita menjadi teman sekerja Tuhan yang tahu bagian Tuhan apa di hidup kita supaya surga tidak bangkrut. Amin. Aminnya kok gak enak. Amin. Gitu loh. Haleluya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Dari orang-orang hebat. Haleluya. Puji Tuhan.